Oke, baik. Selamat sore Kak Ikam. Ya, selamat sore Mas Reza. Pertama, saya mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Sebenarnya saya ingin meminta waktunya sebentar buat mewawancarai Kak Ikam. Iya. Baik. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Saya umur 20 tahun dan sekarang saya masih aktif mahasiswa di Universitas Pajajaran, yaitu Unpad. Boleh kalau Kak Ikam kenalin nama, usia. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Nurul Hikam, biasa dipanggil Hikam. Saya juga merupakan seorang mahasiswa Universitas Pajajaran, Prodi Bisnis Logistik. Oke, baik, berarti sama ya, masih mahasiswa Unpad. Iya, benar. Oke, baik, selanjutnya kalau boleh tahu kegiatan atau kesibukan apa sih yang selain menjadi mahasiswa? Oke, kesibukan saya sendiri ya Mas Reza, selain menjadi mahasiswa, yaitu saya mengikuti pelatihan dari Semeshub, di mana Semeshub merupakan sebuah startup yang dimana itu untuk melatih para pemuda untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang hebat nantinya, seperti itu. Oke, baik, berarti Kak Ikam selain jadi mahasiswa di Unpad juga mengikuti organisasi pelatihan gitu ya, seperti Semeshub gitu. Yang belajar organisasi kayak kepemimpinan kewirausahaan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, benar. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu rencana Kak Ikam ketika sudah lulus dari Unpad apa sih? Contohnya seperti kayak mau lanjut S2 atau kerja atau magang atau wirausaha. Oke, rencana saya setelah lulus dari Universitas Pajajaran, yang pertama saya itu pengen nyari modal terlebih dahulu sih. Karena kenapa? Kalau misal saya udah dapat modal, ya tentunya saya akan membangun cita-cita saya menjadi seorang pengusaha kuliner seperti itu. Itu di bagian fokusnya itu di bagian jadi ke peternakan ayam sama ke seafood seperti itu. Oke, baik, berarti Kak Ikam setelah lulus dari Unpad langsung kepingin cari modal dulu lah, ya, buat berwirausaha. Iya, benar-benar di yang Kak Ikam tadi. Oke, baik. Selanjutnya, jika Kak Ikam memutuskan untuk berwirausaha, apa sih keinginan membuat lapangan pekerjaan apa, seperti apa, dan budaya kerja apa yang diterapkan di pekerja yang Kak Ikam bangun? Oke, sebenarnya ini nyandel dari jawaban yang tadi saya jelaskan ya. Kalau misal saya ingin menjadi pengusaha, tentunya saya itu ingin fokus ke bidang kuliner. Karena kenapa? Karena memang bisnis kuliner itu nggak ada matinya selagi manusia masih membutuhkan makanan seperti itu. Terus untuk fokusnya itu fokus di bidang fried chicken sama di bidang seafood seperti itu. Dan untuk budaya kerja yang ingin saya terapkan nanti, kalau misal saya udah menjadi CEO di perusahaan tersebut, tentunya yang pertama itu sikap disiplin. Terus yang kedua itu ada kejujuran, dan yang ketiga itu ada pelatihan, karena pelatihan untuk membentuk skill dari karyawan-karyawan nanti yang saya pekerjakan seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya sebentar. Kak Ikam tadi bilang mau ingin berwirausaha kuliner kan ya? Ya, Nah, benar. itu Kak Ikam ingin usaha kuliner di mana Kak? Di pinggir jalan, di ruko, atau di daerah sekitar kampus. Nah, apalagi kalau Kak Ikam di pinggir jalan berarti kan penjualannya ke masyarakat umum. Ya, kalau benar. di kampus berarti khusus anak-anak kampus, dan itu pun harganya juga sangat minim lah, terbatas buat kantong anak kampus. Nah, itu Kak Ikam ingin berjualan wirausaha di mana kalau boleh tahu? Oke, saya jelaskan juga ya. Kalau targeting saya sendiri untuk berjualannya nanti, yang pertama itu saya tentunya akan menyewa ruko seperti itu di pinggir jalan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di pinggir jalan itu kan otomatis dari segmen pasarnya nanti gak cuman dari anak-anak sekolah, tapi juga masyarakat yang lewat daerah situ seperti itu. Oke, baik Kak Ikam, jika ingin memutuskan untuk ingin bekerja di sektor apa dan apa alasannya? Oke, kalau bila mana saya memutuskan untuk bekerja, bidang yang ingin saya tekuni di perusahaan tersebut, saya itu sebenarnya pengen masuk ke perusahaan JIT, yaitu Jakarta International Container Terminal.
Jadi di situ saya ingin masuk ke bagian ekspor impor karena kenapa? Emang kalau misal bagian ekspor impor tuh peluang untuk Indonesia maju itu lebih tinggi karena kita lihat sendiri bahwasanya Indonesia itu mempunyai lebih dari 17.000 lebih kan tahun 2021. Apalagi kalau semisal tahun 2025 mendatang mesti ada pulau-pulau yang belum ditemukan dan itu menjadi sebuah poin lebih dari Indonesia seperti itu. Nah, oke, baik. Sebenarnya saya ingin bertanya sebentar. Nah, Kak Ikam kan kepingin bekerja di GIGT. Nah, di sana Kak Ikam ingin menduduki jabatan apa di sana? Nah, Kalau tentunya boleh tahu. kalau semisal saya di situ tentunya saya itu pengen masuk bagian manajer ekspor impor gitu. Manajer eksportir bisa dikatakan seperti itu. Oke. Oke, baik Kak Ikam, berarti dari Kak Ikam sendiri udah positive thinking buat di logistik ya, udah langsung terjun. Ya benar, sesuai dengan skill dan Skill-nya. background yang saya Oke. lalui. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih pendapat Kak Ikam tentang work from home dan work from office? Oke, pendapat saya mengenai work from home sama work office sebenarnya ini mempunyai nilai plus lebih dan mempunyai nilai kekurangan yang lebih. Kalau misal work home sendiri, yaitu dimana kita itu kerja lebih santai dan lebih tenang, nggak terpacu sama tempat yang nanti akan kita kerjakan job desk-nya seperti apa, seperti itu. Kalau misal work from office, tentunya kita datang ke kantor dan terus kita punya aturan sendiri di kantor seperti itu. Tapi kalau semisal antara kedua itu, saya lebih menginginkan yang work from home seperti itu. Karena kenapa? Karena semisal saya pengen work from home, itu otomatis nggak cuma satu tugas saja nanti yang akan saya kerjakan, dan juga ada nanti semisal tugas lain seperti nyari pekerjaan sampingan lain dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan Kak Ikam pertanyaan. Nah, kalau misal Kak Ikam ingin bekerja di work from home, berarti kan Kak Ikam bekerja di rumah. Ya benar. Nah, itu apakah Kak Ikam siap dengan kondisi yang ada di rumah? Semisal kalau misal ada keluarga yang minta tolong atau anak yang minta misal yang ramai kan mengganggu kesibukan Kak Ikam. Nah, itu gimana sih cara menangani Kak Ikam dengan masalah itu? Soalnya Kak Ikam kan memilih dengan bekerja di rumah, work from home. Iya benar. Apa strategi Anda untuk bekerja di rumah biar bersemangat lagi, biar gak terganggu dengan kondisi yang ada di sana saat itu? Oke. Baik, kalau semisal work home sendiri kan emang tadi yang sudah saya jelaskan bahwanya tidak terpacu oleh tempat. Jadi kalau semisal saya di rumah nanti kalau semisal ada keributan, tentunya saya akan mencari tempat lain sepertilah nanti di kafe ataupun di tempat-tempat yang udah ada ruangan khusus buat meeting seperti itu. Oke. Gini, Kak Ikam kan masih kuliah kan ya? Benar. Nah, Kak Ikam saat ini kepingin kuliah luring atau daring? Nah, Kan dengan lihat Iya, kondisi sekarang kan corona udah semakin hilang atau jadi dikatakan udah mendingan daripada tahun-tahun yang kemarin. Oke, Nah, siap. Kak Ikam lebih suka luring atau daring? Oke, saya menjelaskan ya, kalau semisal saya dihadapkan antara luring sama daring, saya itu lebih memilih luring. Karena kenapa? Karena itu emang saya background D4 dan saya emang ditekankan untuk banyak praktek. Nah, bagaimana kalau semisal saya kuliah online, nanti apa yang ilmu saya dapatkan di kuliah online tersebut, sedangkan emang memaksa kalau semisal saya D4 harus praktek dan langsung terjun ke lapangan nanti buat bekerja seperti itu. Oke. Berarti Kak Ikam siap luring ya? Kalau luring emang kemauan saya sih, biar nanti ilmunya saya dapat seperti itu. Siap. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya buat Kak Ikam. Kak Ikam kalau katanya habis lulus dari Unpad ingin bekerja kan ya. Nah, di setiap pekerjaan pasti ada fasilitas. Nah, itu Pak Ikam berharap ingin fasilitas yang didapatkan seperti apa? Contohnya seperti kayak asuransi, makan siang, transportasi, dan yang lain. Nah, Pak Ikam lebih suka yang mana kalau boleh tahu? Oke, saya menjelaskan juga ya, kalau semisal saya itu udah kerja di perusahaan dan saya itu pengen fasilitasnya itu
cuman 3, pokoknya cuman 3 itu yang harus ada di perusahaan tersebut dan itu harus wajib. Seperti itu. Yang pertama itu fasilitas asuransi kesehatan. Karena kenapa emang asuransi kesehatan itu emang sangat-sangat penting, dimana nanti kalau misal ada kecelakaan kerja itu yang nanggung perusahaan bukan saya, seperti itu. Terus yang kedua tuh adanya pelatihan skill yang terus dilakukan terus menerus. Karena kenapa emang skill orang itu kan tiap perkembangan zaman beda-beda dan itu emang harus dilatih secara terus menerus biar apa, biar itu saya tuh bisa mengimbangi dengan perkembangan zaman nantinya, seperti itu. Terus yang ketiga tentunya ini ada tunjangan bagi keluarga dan anak. Nah kalau misalnya bagi keluarga dan anak itu otomatis kan nggak cuma saya sendiri nih nanti yang dapat tunjangan, tapi juga keluarga saya dan anak saya dapat tunjangan, seperti itu. Kalau boleh tahu apakah Kak Ikam ada pertanyaan buat saya? Cukup sih kalau dari saya. Oke, kalau misal Kak Ikam ingin bertanya apa pendapat solusi, boleh langsung kabarin saya. Oke, siap. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Oke, siap. Baik, sesi wawancara saat ini saya tutup. Ya. Saya terima kasih banyak kepada Kak Ikam sudah membantu kegiatan saya, yaitu kegiatan untuk menjalani tugas saya. Ya. Oke, saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ikam. Oke, sehat-sehat terus ya. Ya.